video kali ini kita lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 22 Januari 2018 yang di sini jelaskan bahwa perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dari produk berikut ini. Jadi di sini tuh intinya ada pekerjaan pesanan, yang mana pekerjaan pesanan ini nanti bakal dihasilkan produk pesanan dengan nama produknya LED pesanan. Nah, caranya yang pertama adalah kita buka akhiratnya, terus setelah itu kita buka ke pengaturan, kemudian preferensi, selanjutnya di klik fitur, kemudian klik persediaan, selanjutnya di sini tambahkan checklist produksi sederhana. Jadi awalnya kan tadi produksi sederhana nggak ada checklistnya. Nah sekarang kita tambahin checklistnya, kemudian simpan. Kalau udah, nanti di bagian persediaan, tadi kan persediaan ya, bakal muncul fitur-fitur baru yaitu berkaitan sama pekerjaan pesanan. Ini kita gunakan untuk mengerjakan soal yang tadi. Oke, langkah yang pertama adalah kita klik persediaan, kemudian pekerjaan pesanan. Selanjutnya diketik tanggalnya 2201/2018. Setelah itu masukkan produknya. Jadi produknya itu dari rincian yang ini, produk atau beban, yaitu lampu hias LED 10 dengan total biaya 1.750.000. Oke, kita masukkan di sini hias LED. Lampu hias LED diklik, kemudian kuantitasnya diubah jadi 10. Kemudian gudangnya diisi dengan store sesuai dengan soal ini ya. Di sini itu bagian barangnya diambil dari gudang store. Berarti ini diisi seperti ini. Selanjutnya klik lanjut. Setelah itu di biaya lainnya, di bawahnya rincian barang tuh biaya lainnya, cari akun yang ada di kotak di tabel ini, yaitu beban operasional lainnya nominalnya 475. Beban operasional lainnya 475.000. Nah, seperti ini, kemudian klik lanjut. Selanjutnya, atau informasi lainnya di sini di kolom akun pekerjaan diisi dengan barang dalam proses atau persediaan dalam proses. Ketik aja dalam proses ya. Kenapa barang dalam proses? Di sini ada ketentuannya, pesanan akun biaya pesanan yaitu persediaan dalam proses. Jadi produk yang tadi itu dikaitkan dengan kaitkan dengan akun persediaan dalam proses atau dimasukkan ke dalam akun ini. Nah, kalau udah sesuai seperti ini, kemudian klik simpan. Oke, lanjut. Selanjutnya masih ada tahap selanjutnya yaitu klik persediaan lagi, kemudian pilih barang dan jasa. Hmm. Nah, di barang dan jasa ini kita bikin produk barunya yaitu pesanan tadi akan dibuat produk baru yaitu LED pesanan. LED pesanan jenis yang persediaan PPN 10%, 746.000. Oke. Sekarang kita masukkan di sini ide pesanan. Nah, kemudian kategorinya tadi kan ada lampu hias ya. Cara ngecek lampu hiasnya ada di soal. Ini kategori barangnya lampu hias, nama produknya LED pesanan, jangan kebalik. Kemudian jenisnya persediaan PPN 10%, harga 746. Oke, kita lanjut.
Nah, ini tipe persediaannya itu diproduksi, bukan bahan baku lagi. Kemudian barang dan jasa, selanjutnya satuannya boleh unit, boleh pieces juga. Saya pakai unit ya. Kemudian bagian penjualan atau pembelian diketik harganya, Dev harga jual satuan 746 atau berapa tadi? 746. Oke. Harganya 746.000. Oke, kemudian PPN-nya kita cari pajak pertambahan nilai yang 10% dengan dasar pengenaan 100%. Kalau udah, simpan. Oke, selanjutnya tahap selanjutnya adalah kita lihat soal. Oh, udah? Oh, oke, udah sampai sini. Berarti kita lanjut next page. Oke, kita lanjut di tanggal 23 Januari 2018. Menyelesaikan pekerjaan pesanan khusus dari pelanggan atas transaksi pesanan tanggal 22 Januari 2018. Diselesaikan ke produk berikut ini. Nah, tadi kan kita udah bikin produknya. Pesanannya tadi kan masih dalam proses. Sekarang kita buat produk ini jadi produk yang selesai. Intinya udah jadi gitu. Berarti balik lagi ke akhirat, yang tadi barang dan jasa boleh di close, pekerjaan pesanan juga boleh di close. Selanjutnya, pilih persediaan, kemudian penyelesaian pesanan. Karena pesanan yang tadi bakal kita selesaikan. Tanggalnya pakai tanggal transaksi 23/01/2018. Next, pekerjaan pesanan yang mana? Bisa dicari langsung aja. Icon carinya diklik, nanti muncul pekerjaan pesanan yang tanggal 22 Januari 2018. Selanjutnya, tipe penyelesaiannya, biarin barang. Kemudian, cari produknya. Oke, cari produknya, yaitu produk LED pesanan. Karena produk saat jadi yaitu LED pesanan. Nah, kita lihat di soalnya kuantitasnya berapa? Kuantitasnya 10, porsinya 100% dari gudang store. Oke, berarti di sini kuantitasnya diketik 10, porsinya 100% udah, alokasi harganya 6.225. Apakah benar? Itu gudangnya itu diganti jadi store. Kita cek ya. Kita balik ke transaksi sebelumnya. Hmm, total biayanya tadi 475.000 dengan persediaan 746. Oke, kita lihat. Sini ya. Jadi ini tuh ada kesalahan dari alokasi biaya, harusnya itu 6 bukan 6 juta, tapi kurang dari 6 juta kalau nggak salah. Nah, ini ada kesalahan, berarti kita buka lagi tadi persediaan, kemudian ke ini pekerjaan pesanan. Kita lihat di sini, transaksi yang udah kita simpan tadi, diklik yang ini, icon yang warna hijau, kemudian yang tanggal 22 dibuka, diklik, kemudian bakal muncul seperti ini. Nah, ini total barangnya udah benar. Nah, total biayanya itu salah ternyata. Total biayanya itu ternyata 475.000. Jadi, harus kita ubah ya di sini. Biaya lainnya, beban operasional lainnya diubah nominalnya 475.000. Ini kelebihan 4 juta. Banyak banget. Klik lanjut. Nah, kalau udah, klik simpan. Oke, kita lihat di penyelesaian pesanan. Coba ini dihapus dulu. Kemudian ini coba di X dulu. Kemudian dicari lagi. Kemudian LED pesanannya diklik. Nah, alokasi biayanya berubah jadi 2.225. Ini yang benar ya. Jadi tadi kita harus edit di pekerjaan pesanan, biaya beban operasional lainnya itu 475.000 bukan 4 juta.
475 jadi kelebihan 4 juta, dia di dulu, simpan, setelah itu kita buka penyelesaian pesanan, kemudian hapus yang tadi barang dan nomor pekerjaan yang udah kita masukin, terus diulang gitu. Nanti muncul seperti ini. Nah, kuantitasnya kita buat jadi 10, kemudian gudangnya gudang store. Udah, klik lanjut. Jadilah seperti ini. Kita lihat di soal. Berarti ini udah di next page ya. Udah di sini. Nah, diselesaikan produk berikut ini. Atas produk ini, perusahaan langsung mengirim barang sekaligus tagihannya kepada PT Maju Sentosa. Pengiriman menggunakan mobil box. Oke, kita lihat di sini. Berarti setelah kita menyelesaikan pesanan, oke, setelah kita menyelesaikan pesanan, berarti kita simpan. Selanjutnya, bagian pesanan di close, penyelesaian pesanan di close, kita lanjut ke masih di tanggal 23 bahwa kita bakal ngirim barang sekaligus tagihan kepada PT Maju Sentosa. Nah, di sini ada infonya bahwa PT Maju Sentosa adalah pelanggan baru, jadi kita harus buat pelanggan dulu. Kliknya penjualan, kemudian pelanggan. Kemudian di data baru, di tampilan data baru diketik PT Maju Sentosa. Kalau udah, ID pelanggan, oke udah selesai. Ini nggak kategorinya, oh ya kategori dipilih umum, kemudian simpan. Oke, close yang pelanggan, selanjutnya kita input transaksinya yaitu ke penjualan karena tadi mengirim barang sekaligus faktur, sekaligus tagihan, berarti kita langsung aja ke faktur penjualan. Penjualan ke faktur penjualan. Buku nggak pilih yang pengiriman, nggak, karena itu kelamaan, jadi kita langsung aja ke faktur. Dan itu nggak bakal berpengaruh ke hasil nanti balance yang enggak. Intinya bisa langsung ke faktur aja. Next, pelanggannya dicari tadi PT Maju Sentosa. Kemudian tanggalnya kita ubah jadi tanggal 23 Januari 2018. Oke, selanjutnya eh oke, masukkan produk yang tadi. Cari dari ambil bisa nggak? Nggak bisa. Oke, berarti kita cari di sini. LED pesanan. Kuantitasnya 10 unit dari gudang store. Kemudian selesai, kita lanjut, klik lanjut maksudnya. Hmm, Selanjutnya ada informasi lainnya kah? Mengirim barang selalu tagihan. Hmm, Menggunakan mobil. Pengiriman menggunakan mobil. Berarti di I, informasi lainnya, pengiriman ini di sini tanggal kirimnya berarti tanggal 23/01/2018 diganti. Kemudian pengiriman menggunakan mobil box. Nah, dicari aja. Kalau udah seperti ini, klik simpan. Oke. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Next page. Mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Kita buat paket promo. Berarti kalau paket promo, kliknya ini fakturnya di close saja. Paket promo itu kepersediaan, kemudian barang dan jasa. Selanjutnya, kita buat paketnya. Nama paketnya apa? Promo awal tahun. Satuan paket 700.000. Oke, 700.000 paket ya. Ini.
Kategorinya umum, kategorinya umum, jenisnya persediaan, ini diproduksi, bukan bahan baku, kemudian kodenya barang dan jasa, sorry, kodenya jadi grup ya. Oke, berarti ini, coba kita, sorry, berarti ini tuh tetap bahan bakunya di Ancakles, kemudian jenis barangnya itu jangan persediaan tapi grup. Kenapa grup? Karena dia promo awal tahun. Kalau promo awal tahun biasanya itu ada apa rincian dari produk ini. Intinya paket ini adalah paket yang ini produk ini adalah produk paket yang di dalamnya nanti ada beberapa produk isinya gitu. Oke, kemudian satuannya berarti pakai paket paket gitu ya. Tambah sebagai data baru atau simpan sebagai data baru. Kemudian penjualan atau pembelian checklist di harga dari rincian grup itu dihilangkan, nanti bakal muncul kotak sendiri, kemudian diketik 700.000. Kalau udah PPN di samping kanannya dilingkan ke pajak pertambahan nilai. Kemudian kalau udah kita isi rincian grupnya. Nah, rincian grupnya ini untuk menjelaskan paket itu terdiri dari apa? Ternyata satu pieces lampu hias LED dan satu pieces karpet merah XL. Sorry, lampu hias LED ya, bukan ini. Ini. Hmm, satu, kemudian satunya karpet merah XL. Karpet merah XL. Nah, karpet merah XL1. Kita cocokkan dengan soal. Oke, sesuai ya. Kalau udah sesuai di rincian grupnya, berarti simpan. Oke, kita lanjut transaksi berikutnya. Oke, sini transaksi tanggal 24 Januari 2018, pelanggan umum tertarik membeli secara tunai untuk paket promo awal tahun sebanyak 3 paket pembayaran melalui kas IDR untuk barang dikeluarkan dari gudang belakang. Oke, berarti kalau pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai, berarti pakainya karena pelanggan ya, berarti berkaitan dengan penjualan, kemudian faktur penjualan. Selanjutnya pelanggannya dicari, tadi pelanggan umum, benar nggak? Oke, pelanggan umum ya. Kemudian tanggalnya, tanggal berapa tadi? 24 Januari 2401/2018. Selanjutnya paket 3 paket. Ketik aja paket promo. Tadi promo awal tahun ya. Promo awal tahun sebanyak 3 paket. Oke, kemudian lanjut. Nah, promo paket 700.000, 3 paket. Selanjutnya ada catatan lagi untuk barang dikeluarkan dari gudang belakang. Kita masukkan barangnya ya. Apa gudangnya ya, berarti klik lampu hias LED, kemudian gudangnya store-nya dihapus diganti ke belakang. Terus lanjut, kemudian lampu merah, karpet merah juga sama, store-nya dihapus jadi belakang. Lanjut, oke kita cek ya di paket ini ada ketentuan
Ini nggak ada. Oke, berarti cukup di rincian lampu hias LED sama lampu karpet merah XL-nya aja. Kalau di promo awal tahun nggak usah disetting gudang gitu. Oke, kita lanjut. Pembayaran melalui kas IDR berarti langsung dibayar. Klik proses, kemudian pembayaran. Bank Mandiri IDR diganti jadi kas IDR. Kemudian nilai pembayaran di refresh. Kemudian tanggalnya 24.01.2018. Habis itu hmm, KI atau informasi lainnya metode bayarnya pakai tunai karena kas. Kemudian kita cocokkan dengan soal. Oke, kalau udah selesai sesuai seperti ini, langsung simpan. Lanjut, kita lihat di soalnya. Apakah ada pertanyaan? Berapakah sisa uang kas di dari perusahaan setelah ada transaksi ini? Transaksi tanggal 24 ya. Berarti kita ke buku besar history akun. Kemudian cari kas. Nah, yang pertama kas IDR tanggalnya 01.01.2018 sampai dengan tanggal tadi 24.01.2018. Oke. Kemudian refresh. Nah, saldonya ada di sini 7.310.000. Berarti ini jawabannya adalah 7.310.000. Oke. Udah, ini cuma lihat saldo aja. Boleh langsung di close, kemudian penerimaan penjualan di close, faktur penjualan boleh di close, barang dan jasa juga boleh di close. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya atau transaksi berikutnya. Next page. Setelah itu, kita lanjut transaksi tanggal 25 Januari 2018. Di sini ada pengecekan fisik gudang, penyesuaian intinya, penyesuaian persediaan. Ya, kalau tipe soalnya seperti ini, penyesuaian persediaan. Ada petunjuknya buat akun baru dengan informasi sebagai berikut. Berarti kita bikin akun dulu, tipe akun beban, kode perkiraan 6104. Nah, buat akun itu ke buku besar, akun perkiraan. Kemudian di data baru, tipe akunnya dipilih yang persediaan. Benar nggak? Sorry, tipe akunnya beban, bukan persediaan. Berarti beban. Nah, ini. Terus kode perkiraannya 6104 beban barang rusak. 6104 beban barang rusak. 6104 beban barang rusak. Oke, kalau udah seperti ini, simpan. Next, kita ke pengaturan, kemudian preferensi. Selanjutnya ke akun perkiraan, kemudian persediaan. Jadi di sini nih, pengaturan preferensi, kemudian di tampilan ini pilih akun perkiraan dua dari bawah, kemudian geser ke kanan, nanti ada persediaan itu diklik. Nah, di sini ada penyesuaian persediaan kayak gini nih. Kolomnya akun penyesuaian itu ekuitas saldo awal. Nah, kita tambahkan dengan beban barang rusak yang barusan kita buat beban barang rusak. Udah ditambahkan seperti ini, klik simpan. Kalau udah, akun perkiranya boleh di close. Kemudian kita proses transaksinya yaitu ke persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Tanggal transaksinya adalah tanggal 25 Januari 2018. Coba ya.
25/01/2018. Kemudian produk yang kita sesuaikan adalah karpet biru S1. Karpet biru S1. Karpet biru S, satu produk, tipenya pengurangan dulu. Pilih tipe pengurangan, terus kemudian satu kuantitasnya. Nah, kita lihat dari gudang belakang. Berarti udah sesuai. Selanjutnya, klik lanjut. Nah, kalau udah ke I atau informasi lainnya, akun penyesuaian. Kolom akun penyesuaian ini kan masih aplikasi saldo awal. Kita ubah jadi beban barang rusak di X aja, kemudian kita ketik beban barang rusak. Kalau udah, klik simpan. Dokumen transaksi ini udah selesai. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan. Berapa total pieces es sisa stok karpet biru es di gudang, yaitu store sama belakang. Boleh kita lihat, kita bisa lihatnya itu di persediaan, kemudian barang dan jasa, kemudian kita klik yang ini sambil data baru warna hijau, kemudian kita lihat karpet biru es. Nah, itu sisanya udah ada langsung di sini. 178. Di sini diketik aja 178. Kemudian next page. Selanjutnya tanggal 26 Januari 2018. Di sini perusahaan akan menjual satu unit komputer dengan harga jual 4.250. Pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri. Nah, ini ada petunjuknya bahwa laba rugi disposisi aset tetap dialokasikan ke akun rugi laba penghentian aset tetap. Buat akun baru dengan tipe beban lainnya kode akun 7300. Oke. Berarti kita buat akun lagi ya, kayak tadi beban barang rusak. Tipenya itu beban lainnya, berarti kita ke buku besar akun perkiraan. Selanjutnya, di data baru ini dipilih beban lainnya. Kemudian kode perkiraan 7300 dengan nama akunnya rugi laba penghentian aset tetap. Kalau udah seperti ini, simpan. Selanjutnya, disposisi aset tetap. Tadi ada kata kuncinya ya, disposisi aset tetap berarti ketika kita akan menjual aset tetap, berarti kliknya aset tetap, kemudian pilih icon disposisi aset tetap. Hmm, asetnya apa? Aset yang akan kita disposisikan adalah komputer. Saya soal. Kemudian kita lihat di sini. Harga jualnya 4.250. Transfer Bank Mandiri IDF. Oke. Kuantitasnya kan berarti satu nih. Tanggalnya kan berarti tanggal tadi berapa? 26. 26/01/2018. Kemudian kuantitasnya satu, asetnya dijual, checklist iya. Harganya masukin di sini. Apa tadi? 4.250. Oke. Kemudian pakai apa? Bank Mandiri IDR. Bener nggak Bank Mandiri? Oke. Kalau udah, kita lihat di sini. Akun laba ruginya tadi masukin ke laba rugi penghentian aset tetap. Penghentian. Nah, ini. Lokasinya kantor pusat, catatannya biarin kosongin nggak apa-apa. Kalau udah, kita simpan. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Next page. Tanggal 31 Januari 2018, perusahaan melakukan rekonsiliasi PP masukan dan keluaran periode Januari 2018. Oke, kalau ini kita harus buka ke buku besar, kemudian history akun.
Cari PPN keluaran. Tanggalnya dari tanggal 01.01.2018 sampai dengan 31.01.2018. Kemudian refresh. Nah, ini nominalnya 5.041. Ini harus kita ingat atau boleh di copy. Kemudian copy aja ya. Kemudian ini ke klik, jadi nggak perlu diklik. Kita hanya perlu copy aja tadi nominalnya. Atau boleh dicatat sendiri. Next aja, kita balik ke history akun. Nah, ini 5.041. Kemudian kita buka buku besar. Buka lagi buku besar, kemudian jurnal umum. Kemudian tanggalnya diubah jadi 31.01.2018. Nah, setelah itu masukkan akun yang tadi, sorry, akun PPN keluaran. Nominalnya masukin yang tadi, ada di sebelah debit. Selanjutnya, kita balik ke histori akun lagi. PPN keluaran tadi di X, terus kita cari sekarang PPN masukan. Selanjutnya di refresh. Nah, ini nominalnya 1.600.000. Oke, nggak usah diklik ya sebenarnya ini. Klik sendiri. Masuk ke daftar pembelian, untuk close aja. Daftar pembeliannya kita balik ke jurnal umum. Tadi masih ingat PPN masukkan 1.600.000. Bagian kredit 1.600.000. Oke. Kalau udah, ini kan nggak balance, kita harus buat transaksi ini balance. Nah, kalau posisinya seperti ini, berarti kan yang kosong harus ada di sebelah kredit ya. Karena yang kurang tuh di kredit. Kalau ada di kredit, berarti kita cari PPN kurang bayar. Ini nominalnya biarin aja, dia langsung otomatis sendiri posisinya di kredit dengan nominal sekian. Udah selesai. Kalau udah seperti ini balance, total debit dan total kreditnya balance, lanjut simpan. Next, dokumen transaksi berikutnya. Oh, ini berapakah nilai PPN kurang atau lebih bayar perusahaan? Barusan kita jurnal. Masih di tampilan jurnal umum, klik icon warna hijau, kemudian yang paling atas diklik. Selanjutnya, kita lihat. Sini PPN kurang bayarnya 3.441.000. Berarti sini 3.441.000. Oke, kemudian next page. Selanjutnya, transaksi lagi, yaitu pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun dibayarkan pada akhir periode Desember 2017. Sekarang bulan Januari akhir, sedangkan kita udah bayar asuransinya itu dari awal Januari. Jadi ada yang sudah terpakai dan itu harus dicatat, diakui sebagai beban. Caranya berarti langkah pertama adalah kita buka ke history akun lagi. Ini jurnal umum boleh di close, fakturnya boleh di close. Yang jangan di close itu history akun. Nah, di history akun ini kita ganti PPN masukannya jadi asuransi dibayar di muka. Kemudian di refresh. Nah, ini ada saldonya 48 juta untuk 1 tahun. Kita harus hitung ya, bahwa 48 juta ini untuk 1 tahun
Berarti harus kita bagi per bulannya berapa. Jadi dikali 1/12. Karena dia 1 tahun. Dalam 1 tahun kan 12 bulan. Jadi berapa? 48 juta dikali 4 juta ya. Berarti ini 4 juta hasilnya. Nah, 40 juta. Ini yang sudah dipakai dalam waktu 1 bulan, yaitu di bulan Januari ini. Gitu. Oke, kita harus mencatat ini sebagai beban. Beban apa? Yaitu beban asuransi gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita jurnal yang tadi hasilnya 4 juta ya. Berarti ke buku besar, kemudian akun, sorry, buku besar jurnal umum. Ini akun perkiraan di kelas. Buku besar, kemudian jurnal umum. Tanggalnya 31/01/2018. Selanjutnya akun perkiraannya tadi beban asuransi. Nominalnya yang tadi hasilnya yaitu 4 juta. Klik lanjut. Nah, selanjutnya di sini kan beban asuransi ada di sebelah debit. Kalau penyesuaian beban asuransi di kreditnya itu pasti asuransi dibayar di muka. Karena ini tuh udah satu pasang gitu. Klik lanjut. Nah, artinya kita sudah mengakui bahwa 1 bulan ini kita udah pakai asuransi sebesar 4 juta. Yang mana 4 juta ini berpengaruh ke asuransi di BD Muka. Jadi asuransi di BD Mukanya berkurang. Di sebelah kredit saldonya 4 juta. Ini gitu. Kalau udah, klik simpan. Selanjutnya, nih, ada pertanyaan asuransi di BD Mukanya berapa? Tadi 4 juta. Kalau udah, next page. Pencatatan biaya air, listrik, dan telepon untuk pembayaran menggunakan Bank Mandiri. Nilai biayanya yaitu 1.750.000. Gampang ini mah. Berarti ke kas dan bank, kemudian pembayaran. Tanggalnya, tadi pakai Mandiri ya. Mandiri. Tanggalnya 31/01/2018. Kemudian, pilih akunnya beban air, listrik, dan telepon. 1.750.000. Klik lanjut. Kalau udah, simpan. Next page. Lakukan proses akhir bulan periode Januari 2018. Informasi course-nya 10.050. Oke, ini gampang banget perusahaan. Kemudian proses akhir bulan. Selanjutnya pilih bulannya Januari, tahunnya 2018. Nanti nilai kursnya sesuai nggak? Nah, sama. Kalau udah, klik simpan. Klik next page. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Apa yang harus kita buka? Langsung aja ya. Kalau ini kan laba rugi periode Januari 2018.
Kalau ini neraca periode Januari 2019. Nah, berarti kita buka dua laporan itu. Caranya, daftar laporan, ke daftar laporan, kemudian cari pertama laba rugi standar. Periodenya dari 01.01.2018 sampai dengan 31.01.2018. Kemudian tampilkan. Nah, kita balik ke icon warna hijau, kemudian kita buka yang neraca indeks kontrol. Periodenya 31.01.2018, kemudian tampilkan. Nah, kita jawab pertanyaan satu persatu. Yang question 18, nilai penjualan di laba rugi. Oke, berarti buka laporan laba rugi, nilai penjualannya 50.410. Berarti di sini jawab 50.410. Yang kedua, I19 maksudnya berapa nilai rugi laba penghentian aset tetap di laporan laba rugi. Ini ya, rugi laba penghentian aset tetap. Apakah ada? Nah, ini 196.000. 196.000. Kemudian laba bersihnya untuk di laporan laba rugi berapa? Scroll paling bawah. Laba bersih 27.153.500. Ini titiknya dihapusin ya. Gak boleh ada tanda baca. Jadi hanya angka aja. Kemudian next, jumlah aset tidak lancar di laporan neraca. Nah, baru nilai neraca. Jumlah aset tidak lancar. Jumlah aset tidak lancar di laporan neraca. Nah, kita lihat ya. Scroll bawah. Jumlah aset tidak lancar. Nah, ini 1.158.496.000. Persediaan barang. Kemudian ini jumlah kas dan setara kas. Oke, persediaan barang 19.380. Jumlah kas dan setara kasnya 532.103.500. Oke, kalau udah klik finish attempt, kemudian kalau ini udah, nanti klik submit all and finish, selesai. Itu. Oke, untuk video CV atau PT Unggul Utama selesai. Jadi begitulah caranya dari awal sampai akhir. Oke, sampai ketemu lagi di video akhirat selanjutnya.